Tanpa peringatan, Brooke menembak Odom berkali-kali di depan anjing-anjingnya. Nah, yang paling mengerikan adalah apa yang dilakukan para pelaku setelahnya. Jadi mereka tuh tidak kabur. Dan mereka tinggal di rumah itu selama beberapa jam. Makan makanan milik korban dan mencoba melakukan ritual yang mereka lihat di buku-buku okultisme milik Sudar. Dan mereka berubah dari perampok menjadi monster yang diciptakan oleh lingkungan yang dibuat Sudar sendiri. Dan di sini mereka mengira akan menemukan emas yang disembunyikan sang profesor. Tapi ya, yang terjadi malam itu bukan perampokan biasa. Nah, di sini ketika polisi akhirnya menemukan mayat-mayat itu ya, beberapa hari kemudian ya, mereka tuh langsung menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar pembunuhan. Jadi di bawah lantai rumah ada sebuah bunker beton, di dalamnya tuh ada laboratorium farmakologi yang sangat lengkap. Dan di sini polisi menemukan zat-zat kimia yang bahkan belum terdaftar di database medis saat itu. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus, yaitu tentang istana mayat di tengah hutan. Ini tuh tragedi berdarah Corpsewood Manor. Nah, cuma sebelum gue melanjutkan ceritanya, boleh dong di-subscribe YouTube Kamek ya, di-like, di komen-komen, dan di-share. Oke guys, kita langsung aja ke ceritanya ya. Bayangin nih, kalian berkendara jauh ke dalam hutan terpencil di Cayuga County, Georgia. Dimana di sana ya, di tengah pepohonan yang rimbun dan gelap, berdiri sebuah rumah megah yang dibangun dari batu bata buatan tangan. Namanya Corpsewood Manor. Ya, nah di sini tuh pemiliknya ada dua pria eksentrik ya, Dr. Charles, dia itu adalah seorang profesor farmakologi yang jenius, dan pasangannya Joseph Odom. Jadi mereka tuh pindah dari kehidupan kota yang mewah ke tengah hutan hanya untuk satu tujuan, yaitu hidup tenang dan memuja apa yang mereka sebut sebagai kebebasan absolut. Tapi masyarakat sekitar ya punya sebutan lain. Mereka tuh menyebutnya istana setan. Kenapa nih? Karena di sana ada laboratorium kimia rahasia, perpustakaan okultisme, dan 2 ekor anjing mastif raksasa yang menjaga gerbang. Jadi malam itu di tanggal 12 Desember 1982, 2 pemuda lokal yang merasa bosan dan lapar akan harta karun memutuskan untuk mengetuk pintu Corpsewood. Dan di sini mereka mengira akan menemukan emas yang disembunyikan sang profesor. Tapi ya, yang terjadi malam itu bukan perampokan biasa. Itu adalah pembantaian sadis yang melibatkan penyiksaan, narkoba, dan satu misteri besar. Apakah sang profesor sudah meramalkan kematiannya sendiri? Jadi kalian stay tune ya guys ya, karena kita di sini akan ngebedah naskah tentang kematian ini ya, dari detail lubang peluru hingga ruang bawah tanah rahasia yang berisi rahasia paling kelam Dr. Scudder. Kita masuk ke aspek psikologi dan latar belakang yang sangat tebal. Dr. Charles Scudder bukan orang sembarangan guys, dia adalah mantan kepala departemen di Chicago dan dia punya segalanya, uang, reputasi, dan kepandaian. Tapi dia tuh terobsesi dengan hal-hal yang bersifat transendental dan kimiawi. Dan di Corpsewood ya, dia membangun The Pink Room. Itu adalah sebuah ruangan yang penuh dengan botol-botol kimia, terus juga zat perangsang syaraf dan naskah-naskah kuno. Di sini dia tuh sering mengundang anak-anak muda lokal untuk berpesta di sana, lalu mencekoki mereka dengan campuran obat-obatan buatannya sendiri yang disebut The Elixir. Nah, di sini secara teknis Sudar sedang melakukan eksperimen sosial. Jadi dia tuh ingin melihat sejauh mana nih manusia bisa berubah menjadi liar di bawah pengaruh zat kimia di tempat yang tidak ada hukumnya. Namun, dia melakukan kesalahan fatal guys. Jadi dia tuh mengundang Tony West dan Avery Brooke, 2 pemuda yang tidak punya masa depan. Jadi penuh amarah dan percaya bahwa di balik dinding batu Corpsewood ya ada jutaan dolar tersimpan. Nah, kita mau ngebedah buku hariannya Sudar ya, yang ditemukan polisi, dan dimana dia tuh menulis kalimat yang menghantui, yaitu aku tahu mereka akan datang dengan pisau dan api. Di sini West dan Brooke datang membawa senapan berburu ya guys ya, dan dosis LSD yang mereka konsumsi sendiri sebelum sampai di sana. Jadi saat mereka masuk, Joseph Odom sedang berada di dapur.
Tanpa peringatan, Brooke menembak Odom berkali-kali di depan anjing-anjingnya. Dan dokter Suder ya, yang mendengar suara tembakan, langsung tuh dia lari turun. Dan dia tuh ngeliat pasangannya tewas bersimbah darah. Dan disinilah aspek kriminalnya menjadi sangat aneh. Wes dan Brooke ya tidak langsung membunuh Suder. Mereka malah membawanya ke the pink room. Dan mereka menyiksanya selama berjam-jam, menanyakan di mana letak emasnya. Dan di sini Suder tuh hanya tertawa. Dia tidak tahu gitu loh ada emas. Dan kekayaannya adalah ya pengetahuannya, bukan logam. Terus juga naskah forensik menunjukkan bahwa Suder ditembak tepat di wajah saat dia sedang menatap mata pembunuhnya dengan tenang. Nah, yang paling mengerikan adalah apa yang dilakukan para pelaku setelahnya. Jadi mereka tuh tidak kabur dan mereka tinggal di rumah itu selama beberapa jam. Makan makanan milik korban dan mencoba melakukan ritual yang mereka lihat di buku-buku okultisme milik Suder. Dan mereka berubah dari perampok menjadi monster yang diciptakan oleh lingkungan yang dibuat Suder sendiri. Nah, di sini ketika polisi akhirnya menemukan mayat-mayat itu ya, beberapa hari kemudian ya, mereka tuh langsung menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar pembunuhan. Jadi di bawah lantai rumah ada sebuah bunker beton, di dalamnya tuh ada laboratorium farmakologi yang sangat lengkap. Dan di sini polisi menemukan zat-zat kimia yang bahkan belum terdaftar di database medis saat itu. Jadi di sini tuh ada teori bahwa Suder sebenarnya adalah produsen narkoba sintetis skala besar yang menyuplai wilayah Georgia. Dan inilah alasan sebenarnya Wes dan Brooke datang. Jadi bukan karena emas, tapi karena formula kimianya. Lalu di sini kita akan ngebedah laporan toksikologi para pelaku saat ditangkap ya. Jadi mereka tuh berada dalam kondisi psikosis permanen. Dan detektif yang menangani kasus ini adalah Lynn Hall yang mengatakan bahwa suasana di Corpswood Manor ya seolah-olah menghisap energi kehidupan. Dan di sini polisi menemukan ribuan botol anggur yang dibuat sendiri oleh Suder yang dicampur dengan tanaman beracun dalam dosis kecil. Jadi di sini apakah Suder sedang meracuni seluruh kota dengan perlahan ya, secara perlahan, atau dia tuh lagi-lagi nih mencoba menciptakan manusia super? Nah, kasus ini tuh berubah dari pembunuhan menjadi konspirasi medis yang gelap. Dan di pengadilan, Tony West di sini ngeklaim nih guys bahwa dia tuh membunuh Suder karena iblis yang ada di dalam rumah itu menyuruhnya. Dan dia bilang Suder tuh telah memasukkan sesuatu ke dalam minumannya yang membuat dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dan di sini ya masyarakat Georgia terbelah guys. Ada yang menganggap Suder adalah korban ya, tapi banyak juga yang menganggap dia adalah arsitek dari kematiannya sendiri. Dan di sini rumah Corpswood ya akhirnya dibakar oleh massa yang ketakutan. Tapi batu batanya tuh tetap ada di sana. Dan inilah bagian urban legendnya. Siapapun yang mengambil batu dari reruntuhan Corpswood ya dikabarkan akan mengalami nasib sial atau kematian mendadak. Dan di sini ya kita tuh bakal ngebedah nih wawancara terakhir Avery Brooke sebelum dia meninggal di penjara. Jadi di sini dia tuh terus mengulangi bahwa saat dia menembak Suder, dia tuh tidak melihat manusia, tapi melihat pantulan dirinya sendiri yang sedang membusuk. Secara psikologis, ini adalah kasus di mana isolasi, narkoba, dan obsesi pada kegelapan bertemu dalam satu titik ledak yang menghancurkan semua orang yang terlibat. Hari ini, ya, Corpswood Manor hanyalah reruntuhan tertutup lumut di tengah hutan Georgia. Tidak ada lagi nih laboratorium, tidak ada lagi perpustakaan okultisme, tapi naskah sejarah mencatatnya sebagai salah satu pembunuhan paling aneh di Amerika. Bukan karena jumlah korbannya, tapi karena motif dan suasana yang menyelimutinya. Dan di sini Dr. Suder ya ingin hidup abadi lewat ilmunya. Tapi dia berakhir sebagai catatan kaki dalam sejarah kriminal yang berdarah. Dan kasus ini tuh mengajarkan kita bahwa ketika kalian mencoba bermain-main dengan kegelapan di tempat yang terisolasi, kegelapan itu pada akhirnya akan mengetuk pintu kalian, membawa kapak dan senjata api. Oke guys, gue Kamek ya. Terima kasih sudah menonton Kamek Cerita
episode kali ini kita sama-sama nih ya menyusuri hutan mayat ini ya. Jadi tetaplah berada di jalan yang terang, kunci pintu rumah kalian dan ingatlah bahwa terkadang pengetahuan yang terlalu dalam bisa menjadi lubang kubur bagi pemiliknya. Oke, sekian guys Kamek Cerita episode kali ini. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen ya guys. Sampai ketemu di Kamek Cerita episode berikutnya. Bye! Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.